Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana sirajan wa munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال أيضا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah tahsin Al-Quran Masjid Jami' Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan berkat nikmat Allah dan izinnya kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di haflah di tempat yang sangat mulia, di tempat yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di Masjid Ar-Rahman yang tercinta ini. Berselawat kita dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabat, sampai pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tahsin Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, yang mana materi kita pada minggu yang lalu kita sudah masuk pada surah At-Takatsur, surah At-Takatsur. Namun sebelum itu coba kan saya pinjam satu. Materi tahsinnya sudah sampai mana kita? Pinjam bukunya, buku kitab. Saya lupa bawahnya. Materinya sampai mana? Untuk materi tahsinnya kita sudah sampai kepada hukum alif lam ya. Hukum alif lam.
di mana alif lam atau al itu terdapat dua hukum. Yang pertama adalah hukumnya adalah al-qamariyah. Yang kedua adalah al-syamsiyah. Untuk lebih mengenalnya lagi, al-qamariyah itu hurufnya ada 14. Juga alif lam syamsiyah pun hurufnya jumlahnya sama 14. Untuk lebih memudahkan lagi, alif lam qamariyah huruf-hurufnya itu dirangkaikan pada kalimat nazam yang tertera di dalam kitabnya, yaitu fi abghi hajjaka wa khaf akimah. Baik, baitnya kita baca terlebih dahulu ya. Wa ahiranna ma ta'rifin nada arba'atin min ba'di ashrin tujada fi abgi hajjaka wa khaf akimah wa fi siwa min hurufi adghima. Itu kalimat yang dimana terkumpul huruf alif lam qamariyah. Baik, perhatikan di sini kalimatnya wa adhirunna lama ta'rifin nada arba'atin min ba'di arshin tujada. Wa adhirunna, dan izharkanlah lama ta'rifin pada lam ta'rif. Ya, lam ta'rif itu lam fi'il. Ya, arba'atin min ba'di ashrin tujada, yang mana jumlah keseluruhannya ada 14 huruf yang dikumpulkan dalam satu bait syair atau satu bait kalimat, yaitu abghi hajjaka wa khaf akimah. Baik, ini dihapus dulu ya. Kita perhatikan pada kalimat abghi hajjaka wa khaf akimah. Jadi supaya mudah, kita alif lam qamariyah itu alif lam yang lamnya itu izhar, jelas, dia terbaca. Halnya apabila alif lamnya menghadapi kalimat dalam syair abghi hajjaka wa khaf akimah. Yang pertama alif, yang kedua ba, yang ketiga ghin, yang keempat ha, yang kelima jim, yang keenam ta, kemudian yang ketujuh waw, kemudian kha, kemudian fa, kemudian ain, kemudian qaf, terus ya, mim, kemudian ha. Jadi ketika alif lam al menghadapi kalimat yang tersusun dari kalimat
abgi hajjaka wa khaf akimah yang 14 huruf ini, maka wajib dibaca alif lam qamariyah atau dibaca izhar. Di sana kalimatnya wa adhiranna, dan diizharkan, dijelaskan pembacaannya. Seperti kalimatnya al-ardu, alif lam bertemu dengan alif kan, alif ini kan, maka nggak boleh ardu, ardu atau apalah kalimat gitu ya, ardu nggak boleh. Kemudian seperti kalimat apalagi apa? Alhamdu, betul. Alhamdu pun sama. Alif lam menghadap huruf ha-nya mana? Ini. Enggak boleh ahamdu kan? Enggak boleh ahamdu. Tidak ada tasdid. Lamnya itu harus izhar, harus jelas. Semua banyak contoh. Contohnya al-bi'ru. Ya. Kemudian ogin, contohnya al-ghairu. Nah, lamnya itu dibaca dijelas ya. Jadi intinya alif lam qamariyah itu adalah alif lam yang apabila menghadapi huruf yang 14 terkumpul dalam kalimat abgi hajjaka wa khaf akimah, maka wajib dibaca izhar, wajib dibaca jelas alif lamnya. Kenapa? Karena alif lam itu disebut dengan alif lam qamariyah. Ini jangan sekali-kali nanti kita membaca samsiyah seperti ya, contohnya al yakinu, al yakinu nggak boleh dibaca ay yakinu tapi al yakinu. Nah, seperti itu ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Baik, sebelum kita lanjut pada surah yang kemarin, kita lanjut dulu ya. Kita coba bersama baca nazomannya, nazoman kalimat wa adhiron nadama ta'rifin nada. Jadi bait syairnya terpisah. Ingat di sini wa adhironna lama ta'rifin nada arba'atin min ba'di ashrin tujada fi abgi hajjaka wa khaf akimah. Di sampingnya ada, di belakangnya sisanya itu wa fi siwaha min hurufi adghimah. Baik, kita baca bersama ya, perhatikan. وَأَظْهِرَنَّ لَامَ تَعْرِفِ النَّدَى أَرْبَعَةٍ مِّن بَعْدِ عَشْرٍ تُجَادَى فِي أَبْغِ حَجَّكَ وَخَافْ عَكِيمًا وفي سواها من حروف أدغما. Yuk, kita bersama bacanya ya. 1, 2, 3. Wa adhiranna la ma ta'rifin nada arba'atin min ba'di ashrin tujada fi abgi hajjaka wa khaf akimah wa fi siwaha min hurufi adghima wa adhiranna arba'atin min ba'di ashrin tujada fi abgi hajjaka wa khaf akimah wa fi siwaha min hurufi
fi adghima. Sekali lagi, wa adhiranna min ba'di ashrin tujada fi abgi hajjaka wa khaf akima wa fi siwaha min hurufi adghima. Bisa ya? Jadi kalau baca syair itu nggak mesti harus yang panjang dipanjangin. Seperti ini, fi abgi kan seharusnya pi gitu panjang ya, karena ada lamnya, enggak ada iya-nya, enggak usah. Jadi ikuti syairnya, bukan ikutin ininya. Kecuali baca Quran, baca Al-Quran, lagu ngikutin tajwid. Tapi kalau syair itu, jadi dia bukan ngikutin tajwid, tapi huruf ketentuan ininya mengikuti lagunya gitu. Sebab apa? Sebab kalau nggak ngikutin lagu nantinya ngegeleong posisinya, itu nggak enak gitu ya. Ya sekali lagi ya, kita coba ya. Sebetulnya bisa baca dengan nagom manapun, lagu manapun. Lagu yang pertama gimana? Wa adhiran nada ma ta'rifin nada arba'atin min ba'di ashrin tujada fi abki hajjaka wa khaf akima wa fi siwaha min hurufi adghima. Lagu yang kedua masih ingat? Yang keduanya, nah, wa adhirunna lama ta'rifin lada arba'atin min ba'di ashrin tujada fi abgi hajjaka wa khaf akima wa fi siwaha min hurufi adghima wa adhirunna lama ta'rifin lada arba'atin min ba'di ashrin tujada fi abgi hajjaka wa khaf akima wa fi siwaha min hurufi adghima. Bisa ya? Lagu ketiga yang tadi itu ya. Lagu keempat pernah ya? Lagu keempatnya ada kan? Wa azhiran lama ta'rifin nada arba'atin min ba'di ashrin tujada fi abgi hajjaka wa khaf akima wa fi siwaha min hurufi adghima. Sudah diajarkan itu ya? Nagom itu sudah diajarkan? Tidak ya? Baik. Kalau yang terakhir tadi lagunya gimana? Masih ingat? Nah itu berarti ini ahli dalam lagu-laguan, lagu selawat. Wa adhiran nada ma ta'rifin nada. Kita ulang bersama. Wa adhiran nada ma ta'rifin nada arba'atin min ba'di ashrin tujada fi abgi hajjaka wa khaf akima wa fi siwa min hurufi adghima. Nah, yang penting hafalin baitnya, gampang. Sebutkan huruf alif lam komariah. Ya sudah, baca saja baitnya.
ya, wa adhirunna lama ta'rifin rada arba'atin min ba'di ashrin tujada bi abgi hajjaka wa khaf akimah wa fi siwaha min hurufi adgimah. Ya, ingat yang 14 ini adalah termasuk huruf alif lam qamariyah. Apabila alif lam bertemu dengan huruf yang 14 terkumpul dari kalimat dalam kalimat abgi hajjaka wa khaf akimah, maka wajib dibaca izhar, maka wajib dibaca alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca jelas dan terang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita. Surah kemarin surah apa? Al-Hakumut ya. Sampai mana itu? Sampai ayat kemarin? Ayat berapa? Ayat 3. Al-Hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Sekarang summa kalla. Betul ya? Baik. Tulisannya hilang ini ya. Saya rapikan lagi di sini. Ininya kecil ini. Ya, baik. Kemarin kita sudah sampaikan, sudah belajar bagaimana pada kalimat al-hakumut takatsur terdapat hukum apa aja gitu kan. Kemudian yang kedua, hatta zurtumul maqabir pun sama. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun. Sudah ya? Sudah ya? Pada kalimat kalla terdapat mad tabi'i, saufa ta'lamun terdapat hukum kalimat mad arid disukun. Baik, kita ulang dari al-hakumut ya. Saya baca kemudian diikuti, kemudian pada ayat selanjutnya nanti akan saya jelaskan hukum-hukum daripada kalimat yang kita baca. Kita mulai dari isti'adzah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ya. Huruf ta-nya ingat, bukan takasur tapi takatsur. Alhaakumut takatsur. Diulang. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir.
Ya, ini banyak yang salah baca kalimat ini, biasanya panjang ujungnya. Hatta zurtumul maqabir. Nah, birnya nih panjang nih. Hati-hati ya. Biasanya ada juga yang membaca seperti itu. Nah, ini saya katakan ini salah besar. Karena tidak ada huruf ya. Maqabir. Ra-nya karena didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, maka dibaca tarkib, tipis. Bir, bukan bir. Kalau tadi yang pertama takatsur, tebal. Sekarang bir, ya. Diulang. Hatta zurtumul maqabir. Lanjutkan. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Gunnahnya kurang. Latarawunnal jahim. Ya, jahim haknya bukan hak gede. Ingat, perhatikan, ditahan. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ingat, pada surah ini banyak kalimat yang nun dan mimnya bertasydid. Maka jangan lupa kita akan menggunakan kalimat itu. Karena sepakat ulama ahli qura yaitu pada hukum nun dan mim yang bertasydid itu wajib gunnah. Berarti kalau wajib harus kan ya? Harus. Ketika kita ada mim dan nun yang bertasydid tidak bergunnah, salah nggak kita baca Quran? Salah tuh, gitu kan? Nggak sesuai kaidah tajwid. Kenapa? Karena wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma syuddida. Artinya sepakat ulama ahli Al-Qur'an, ahli qira, ahli tajwid bahwa pada nun dan mim yang bertasydid wajib digunakan, ya. Perhatikan, diulang lagi. La tarawunnal jahim. Ulang. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Latarawun kurang tegunahnya. Thumma latarawunnaha. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ulang. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Diulang. 1, 2, 3.
Lanjutkan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pada kalimat tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, ada berapa kalimat yang wajib diguna? Ada berapa? Ada 3. Ada 3 betul. Yang pertama, tsumma, pertama guna. Yang kedua, latus alun lun, wajib guna. Terus yang ketiga, anin, berarti paham ya. Nah, ini jangan ditinggalkan guna. Karena sebagian besar orang baca Quran, saya perhatikan itu letak titik kesalahannya itu sepele sebetulnya. Cuman dia meninggalkan gunah saja. Jadi gunahnya itu ditabrak terus gitu. Padahal itu harus, itu wajib, itu termasuk bagian daripada kaidah tajwid yang harus dipatuhi. Kalau enggak dipatuhi berarti salah membacanya, gitu ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Membaca begini saja. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sudah salah tuh. Kenapa salah? Karena ada yang wajib digunnah tapi dibuang gunanya. Seharusnya tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, gitu kan? Diulang. Terakhir 1 2 3. Tsumma latus, begitu kan lebih enak, lebih bisa dihayati, bisa dijiwai. Sebenarnya gunnah itu harus diadakan tuh untuk menjiwai, meresapi bacaan-bacaan yang kita baca agar tidak terburu-buru membacanya, gitu ya. Coba kita ulang dari pertama, dari alhaakumut takatsur, dari pertama, dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhaakumut hatta zur kalla saw thumma kalla sawfa ta'lamun. Lanjutkan. Kalla law Lanjutkan. Latarawunnal jahim. Lanjutkan. Thumma ainal. Bagus, lanjutkan. Ini bagus sekali itu. Baca kayak begitu tuh. Yang pas bacanya, gitu ya. Ini pas cara membaca seperti itu, pas. Ingat gunanya ya. Konsentrasi di situ saja. Sebab sering saya sampaikan ini, kenapa? Karena kita kalau nggak saya sampaikan suka lupa. Ini sebetulnya bukan sekali 2 kali saya sampaikan. Kenapa? Karena ketika saya sampaikan besok 2 3 hari 3 minggu itu lupa kita. Hal itu terkadang diremehkan lagi, dihilangkan lagi. Makanya sering saya sampaikan. Ini jangan dihilangkan yang berguna. Baik. Kita sampai mana kemarin? Hatta zurtumul maqabir ya. Baik. Kalimat selanjutnya. Kalla saufa ta'lamun. Pada kalimat kalla ada hukum di dalamnya.
Kalla, ada hukum apa di dalamnya? Mad tabi'i. Maka kalla, la-nya itu terdapat hukum mad tabi'i, maka panjangnya 1 alif 2 harokat, 1 alif 2 ketukan. Enggak boleh dibaca hatta zurtumul maqabir, kalla saufa, tak kepanjangan, kalla saufa. Saatnya kalla saufa, tak kalla saufa. Kenapa? Karena kita udah cepat membaca di awalnya. Matobinya itu udah cepat. Hatta zurtumul maqabir. Kok dengan la sama tuh panjangnya, gitu ya. Kalla saufa ta'lamun. Pada kalimat saufa terdapat hukum apa? Tidak ada. Kalau tidak berhenti. Kalau berhenti sauf, kan gitu ya. Gak boleh berhenti di saufa itu. Kenapa? Karena satu kalimat, satu kata yang gak boleh terpisahkan. Ya. Ta'lamun. Saufa ini kalau wawnya mati didahului huruf harokat fathah itu nggak masuk mad, kecuali dommah, sinnya didommahkan baru kalla sufata, kan gitu. Kalau di fathah nggak masuk dia, karena syarat wajib mad itu apabila waw didahului harokat dommah, alif didahului harokat fathah, ya didahului harokat kasroh. Kalla saufa ta'lamun. Kalimat ta'lamun terdapat hukum apa? Terdapat hukum apa? Mad arid lis sukun. Kalla saufa ta'lamun, mad arid lis sukun. Di sini mad tabi'i. Kemudian kalimat ta'lamun terdapat mad arid lis sukun. Kalau waqaf, makanya kita harus bisa membaca Quran itu ketika waqaf dan wasol. Maka ketika kita dibaca waqaf hukumnya ini. Tiba-tiba kita pengen baca wasol, itu berubah, hukumnya jadi berubah. Contoh, kalla saufa ta'lamun, kita milih berhenti, maka ta'lamun hukumnya mad arid disukun. Tapi kita milih nggak berhenti saja, kita lanjutkan kepada kalimat berikutnya. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Maka ta'lamun di sini karena kita lanjutkan pada kalimat berikutnya, maka tidak lagi mad arid disukun, berubah hukumnya. Panjangnya pun berubah, harokatnya pun berubah. Kalau kita lanjutkan dari ta'lamun ke thumma, maka hukumnya apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i kayak ini kan. Hukumnya panjangnya berapa? 1 alif 2 harokat. 1 alif 2 harokat. Berarti nggak panjang, nggak boleh. Kalla saufa ta'lamuna thumma nggak boleh. Sudah salah kita dalam membaca Quran. Yang benar adalah kalau dilanjutkan ini nggak berlaku. Ini itu berlaku kalau kita waqaf, berhenti. Kalau kita lanjut, maka kalau kita wasol gitu ya. Jadi ada waqaf. Gimana ya? Sini aja ya. Ada waqaf. Ada wasol. Kalau waqaf tuh berhenti. Kalau wasol lanjut, dilanjut gitu ya, dilanjutkan pada kalimat berikutnya, wasol disambung. Nah ini antara waqaf dan wasol ini berubah gitu ya, berubah hukumnya. Kalla saufa ta'lamun, panjang mad arid disukun, boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalau kita mau lanjutkan, kalla saufa ta'lamuna, mu'nya tidak boleh panjang, 1 alif.
Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Gitu ya. Ingat, ininya berubah dari mad arid disukun menjadi mad tabi'i. Yang saya perhatikan banyak seorang pembaca Quran tuh salah di sini. Ketika berhenti dan lanjut dia pikir sama aja, padahal berubah hukumnya. Berubah hukumnya. Baik, coba kita contoh ya. Kita wakafkan saja. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Bersama, satu diwakaf, 1 2 3. Kalla sawfa thumma kalla sawfa. Oke, jadi batar disukun ya. Sekarang kita sambungkan. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Diulang. Kalla sawfa thumma kalla sawfa gitu ya, paham ya? Gitu. Jadi berubah kalimatnya. Atau napas kita masih panjang, Pak Ustadz. Bisa sambung lanjut ayat selanjutnya. Yang ini tadinya mad arid disukun, MAR mad arid disukun pun berubah menjadi mad tabi. Mad tabi kalau kita lanjutnya kemari. Dilanjutkan ke ayat selanjutnya sama ini juga. Tadinya mad arid disukun berubah jadi mad tabi kalau kita lanjutkan. Contoh. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini boleh panjang, kenapa berhenti kita? Kalau lanjutkan sama, yakin juga jadi matabi gitu ya. Jadi harus bisa ketika wasol dan ketika wakof. Ketika wakof, ketika wasol itu berubah hukum. Kita harus bisa di dalam membaca Al-Quran. Baik, kita coba di kalla sawfa ta'lamun. Kita wakof saja ya, wakof. Bersama, 1 2 3. Kalla sawfa thumma kalla sawfa ta'lamun. Itu kan hanya pilihan saja. Kita nanti begini, kalau saya ajarkan cuma satu contoh, saya ajarkannya wakaf saja, wakaf. Nanti ketika Bapak baca lanjut ayat selanjutnya takutnya salah gitu. Makanya saya ajarkannya dua pilihannya, wakaf dan wasol gitu. Maksudnya biar apa? Biar nanti ketika kita membaca ayat Quran di at-takatsur maupun di luar at-takatsur kita sudah paham. Oh, ternyata kalau berhenti ini panjang jadi mad arid disukun. Oh, kalau dilanjutkan ternyata berubah nih. Jadi mad tabi tidak boleh panjang. Panjangnya cuma satu alif dua harokat. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Bareng. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Pada kalla mad tabi'i law ta', wawnya tidak ada hukum. Law ta'lamuna lamuna mad tabi'i ilmal ilmal alif lam qamariyah yang tadi kan, ilmal ada alif lam qamariyah, yakin mad arid disukun. Sudah hafal lah ya, pokoknya sudah bisa lah. Sebetulnya kita tahu hukumnya, tinggal kita bagaimana cara membacanya. Baik, kita ulang. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Bareng. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Perhatikan konsentrasi di huruf ain ya. Karena al-takatsur ini banyak sekali huruf ain ini. Nah, jangan sampai jadi hamzah atau jadi alif ini ya.
Jadi kalla law ta'lamuna ilmal, bocah tuh biasanya tuh ilmal yakin, ilmal Pak. Jadi terus dilatih ya lisan kita untuk mengucapkan ain. Baik, diulang. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Bareng. لترون الجحيم. Kita satu lagi ayatnya pada kalimat latarawun wajib gunnah. Latarawun wajib gunnah pada huruf nun syaddah gunnah ya. Nalja alif lam qamariyah. Jahim mad arid lisukun. Sudah paham lah ya. Iya. Baik, kita baca la tarawunnal jahim bersama. Roknya biar jelas. La taro. Enggak boleh la taro. Ciki apa itu ciki taro? Bukan taro. Ya. Roknya dibaca tafkhim ya. La tarawun al jahim. Ulang. La tarawun al jahim. Mimnya harus sebab dia ada mustahaknya, ada haknya, sifatnya itu harus disebut. Jahim, enggak jahim, udah jahim. Ada itunya hurufnya. La tarawunnal jahim. Ulang. Kita lanjutkan. Tsumma tatarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita baca bersama dari basmalah hingga akhir ayat, hingga akhir surat. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, sudah bisa, sudah paham. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita melanjutkan pada lanjutan surah ayat berikutnya. Baik, sampai sini. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan sekitar hukum surah At-Takasur atau lainnya. Silakan.
Baik, tidak ada ya? Baik, tidak ada pertanyaan. Sebelum kita akhiri, kita ulang kembali bait syairnya supaya lebih mengingat dan lebih hafal lagi dalam membacanya. Ya, bersama. Wa adhiranna man ta'rifin nada. Ya, 1 2 3. Wa adhiranna man ta'rifin nada. Arba'atin min ba'di 'ashrin tujada fi abgi hajjaka wa khaf akima wa fi siwaha min hurufi adghima. Kita pakai nada yang kedua. Masih bisa? Yang kedua masih bisa? Masih bisa? Wa adhiranna lama ta'rifin nada. Bersama 1 2 3. Wa adhiranna lama ta'rifin nada. Arba'atin min ba'di 'ashrin tujada fi abgi hajjaka wa khaf akima wa fi siwaha min hurufi adghima wa adhiranna lama ta'rifin lada arba'atin min ba'di 'ashrin tujada hajjaka wa khaf akima wa fi siwaha min hurufi adghima. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini, dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat serta keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.